Kakak cepet sembuh ya. Ya, Kalau udah sembuh tak kenalin janda cantik. Ya. Ya. Kayaknya perlu istri yang galak soalnya. enggak, ini aja udah galak. Oh belum, saya punya dari Papua lebih galak lagi. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Sini kita masih akan lanjut untuk membahas Pak Agustan ya guys ya. Karena memang beberapa kali ini dia muncul terus dengan kondisinya yang sakit. Nah, kita kali ini bahas apa sih sebenarnya motivasinya dia itu kok tiba-tiba mendadak sakit. Bukannya pada waktu dia taruh Alkitab di pantatnya dan dikentutin itu merasa diri paling jago dan paling hebat begitu loh. Tapi mendadak dia kemudian sakit. Apa sebenarnya motivasi di balik itu semuanya? Apakah sakitnya benar-benar dia sakit atau sebenarnya ada motivasi yang lain? Setidaknya ada 3 hal yang perlu kita bahas yang sebenarnya mengandung apa begitu. Karena 3 hal ini yang nanti kita akan memilih salah satu. Apa sebenarnya motif dibalik dia kemudian mendadak sakit? Mari langsung aja kita nonton videonya. Jadi nggak usah beli tabung oksigen. Diterima kok dari teman-teman 10 juta. Ya, mudah-mudahan cukup. Ya. Nah, ini mesin oksigen juga dikasih. Pegang ini kok. Ini aja. Ada. Pasang dulu deh. Ya, saya tahu Pak Agus nggak takut mati, siap masuk penjara. Kita semua seperti itu. Masalahnya jangan matinya mati konyol. Atau masuk penjaranya karena apa? Gini loh, kasihan saya udah mulai pahami Islam, belajar Islam, tinggal hidayahnya aja. Istri sakit kanker, mama gimana? Mama ada di dalam. Mama baru masuk Islam. Nah, terus kalau Pak Agus kenapa-napa, jangan mikirin diri sendiri yang rugi ini. Iya. Anak, istri, ibu. Betul nggak kok? Ya harus stabil, belajar untuk bisa banyak zikir, banyak sabar gitu. Banyak doa, coba doa yang sering dibaca nih, kemarin aja cukup ini. Ya muluk muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Nabi aja baca tadi sama sekali. Berarti kita paling enggak ya perbanyak baca ini. Yang mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Jangan sampai pikiran putus asa. Itu orang yang berputus asa dalam Islam jadinya kafir karena berputus asa dari rahmat Allah. Gak boleh. Banyak kok orang yang lebih susah. Saya hari ini ngurus anak-anak atau budil yang baca tulis nggak bisa, makan aja nggak, naik mobil aja nggak pernah. Kalau diajak ke Bandung mau, tapi saya maunya jalan kaki karena nggak pernah naik mobil. Saking primitifnya mereka, susahnya lebih banyak orang susah membutuhkan kita. Nah, kita harus semangat untuk lebih baik, untuk cepat sehat, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Doa minum air jam-jam. Allahumma ini as'aluka. Coba diikuti dalam hati ya. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wariskon wasifaan min kulidain wasakomin birahmatika ya rahman rahimin. Minum udah minta sembuh. Nah, yang mau beli madu, ini madunya jualannya Kak Agustan nih. Berapa madunya? 100.000. Murah kok. 700 gram. Iya, 700 gram, hampir 1 kilo ya. Malah madu saya satunya ratusan juta. Tapi beratnya 50 kilo. Beratnya ya enggak sampai 50 kilo. Enggak sampai 50 kilo per hijab. Madunya, jadi ratusan juta. Kakak cepet sembuh ya. Ya, Kalau udah sembuh tak kenalin janda cantik. Ya. Ya. Kayaknya perlu istri yang galak soalnya. enggak, ini aja udah galak. Oh belum, saya punya dari Papua lebih galak lagi.
Oke, saya rasa cukup ya. Kita sudah nonton beberapa tadi videonya. Nah, teman-teman kalau kita lihat di sini ya, sebenarnya ada setidaknya 3 motif yang saya bisa catat ya. 3 motif yang melatari sebenarnya. Nanti silakan teman-teman pilih sendiri. Sebenarnya apa yang menjadi motif dari Agustan ini kemudian dia akhirnya sakit mendadak ya. Saya nggak tahu juga yang sebelumnya garang minta ampun tiba-tiba sakit mendadak begitu. Yang pertama, kalau saya lihat sih sebenarnya karena dia takut di penjara nih. Makanya dia mendadak sakit sehingga ketika dia sakit ya nanti kan istilahnya orang-orang yang telah disakitinya seperti orang-orang Kristen yang udah dihina akhirnya kasihan sama dia. Aduh kasihan nih orang sudah sakit begitu kan. Akhirnya dia akan terbebas. Apalagi nanti kalau polisi nanganin ini kan lihat waduh dia udah sakit-sakitan pasti nanti akan dibebasin gitu loh. Karena kita tahu polanya di Indonesia ini kalau sudah mulai berhadapan dengan hukum kemudian dia akan menjadi pura-pura sakit. Saya ingat salah seorang politikus waktu itu udah ketangkep, maksudnya udah dijadikan tersangka, kemudian dia kabur dan sakit katanya, sampai nginap di rumah sakit karena dia tabrak tiang listrik gitu. Walaupun benjolannya cuman benjolan kecil, tapi itu adalah bagaimana strategi pura-pura sakit supaya terbebas dari pengadilan semacam itu gitu. Karena memang kasusnya itu adalah kasus yang sangat-sangat parah menurut saya. Kalau sampai orang semua tutup mata ya saya rasa agak aneh ya. Karena jelas-jelas Alkitab, kitab sucinya orang Kristen ditaruh di pantat, dikentutin gitu. Dan bahkan kalau saya lihat ya Cokro TV juga sampai bahas. Berarti ini masalah-masalah yang benar-benar penting sebenarnya untuk di-up gitu loh. Itu yang pertama. Bisa jadi ini motivasi ini benar, bisa jadi salah. Tapi teman-teman pilih sendiri nilai sendiri apakah benar ini motifnya atau ada yang lain. Iya kan? Kalau yang kedua, menurut saya sih yang kedua ini bisa jadi karena dia ingin menggalang donasi, ya kan. Sebelumnya dia jelek-jelekin Kristen, tentunya orang-orang yang Kristen fobia, orang-orang yang tidak suka dengan kekristenan ya tentunya mereka akan dengan gampang mendonasikan uangnya untuk Agustan ini. Kita akan lihat ya, kita akan lihat kenapa saya mengatakan hal ini. Oke, kita masuk ke akunnya Mualaf Care Indonesia ya. Jadi ini sekarang Mualaf Care ya. Kemarin namanya Islam Care gitu. Sekarang diganti nggak tahu kenapa apa motivasinya. Kalau teman-teman semuanya masuk di komunitas ya, community. Di komunitas itu kemudian ada postingan 2 hari lalu ya. Postingan gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ini saya bendahara, ini bendahara ya, YBMPU Al-Mutadin mengajak kita bersama-sama untuk mensupport Ko Agus yang saat ini dalam keadaan sakit ke rekening BSI, Yayasan Bina Mandiri dan Pemberdayaan Umat Al-Muhtadin. Ini nomor rekeningnya nih, 45175 barakallahu fikum. Nah, sampai di sini teman-teman bisa tahu ya. Ternyata karena dia sakit kemudian dia menggalang donasi. Donasi ini yang sering sekali kan disampaikan ya. Waktu itu donasi untuk renovasi rumah, kemudian donasi untuk kerjanya dia, dan kemudian sekarang donasi karena beliau sedang sakit gitu. Nah, kalau memang dia sakit dan kemudian dia menggalang donasi semacam itu ya berarti sebenarnya sakitnya itu menguntungkan. Kenapa? Karena sakitnya itu mendatangkan donasi yang begitu banyak gitu kan. Nah, mengingat tadi kita lihat madunya juga ternyata masih banyak. Harganya 100.000. Tapi belum kebeli juga gitu. Nah, lebih sadis lagi sebenarnya tadi Hani Kristanto. Di tengah-tengah itu dia promosi juga kalau saya madunya harganya ratusan juta. Wih, ngeri banget. Nggak sampai 50 kilo
harganya ratusan juta. Ini madu apa ini sampai segitu dan disampaikan. Dan kita lihat sendiri bagaimana Hani datang, dia membawa donasi ini dari teman-teman 10 juta. Nah ini juga oksigen udah ada, nanti nggak perlu lagi beli oksigen dan lain-lain. Semua berbicara mengenai donasi dan donasi gitu loh. Jadi memang kalau dilihat motivasinya apa? Motivasi yang pertama bisa jadi karena yang tadi lari dari jerat hukum. Yang kedua bisa jadi karena supaya mendapatkan donasi. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga menurut saya masih ada lagi ya. Yang ketiga sebenarnya memang orang ini benar-benar sakit. Iya kan? Ya, tadi yang dua itu ya mungkin bisa jadi settingan. Tapi yang ketiga ini memang benar-benar beliau sakit. Itu bisa jadi juga gitu loh. Karena kalau kita lihat kondisinya kurus dan juga beberapa kali ke rumah sakit ya bisa jadi benar-benar sakit gitu. Sakitnya apa? Sakitnya ya nggak tahu sakitnya apa. Karena kan memang sakitnya ini yang diminta kan. Diminta apa maksudnya? Iya kan dia bilang, kalau saya kasih pantat ini Alkitab, nah kira-kira saya mati nggak dalam waktu 1 bulan begitu kan. Nah teman-teman kalau ini bisa jadi dia benar-benar sakit. Memang sakitnya itu ya bisa jadi karena sakit udah bawaan lama atau bisa jadi juga karena tantangannya itu. Karena ngeri loh, nantangin Tuhan. Kalau nantangin manusia ya masih oke lah ya. Kan manusia sama makan nasi. Saya selalu bilang makanannya sama-sama nasi ya oke. Tapi kalau nantangin Tuhan nih ngeri, aduh ampun. Saya pun nggak berani. Saya ingat salah satu, saya pernah baca nih, tapi nggak tahu sebenarnya kisah ini dicatat di mana dan lain-lain saya nggak tahu. Jadi kisah dari kapal Titanic. Kapal Titanic itu penciptanya, pembuatnya itu pernah bilang, kapal ini begitu megah, kapal ini begitu besar dan bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya. Bayangin, manusia bilang bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya. Nah menurut teman-teman Tuhan bisa gak sih nenggelamin? Ya bisa lah. Disentil sedikit aja udah tenggelam tuh kapal. Ternyata beneran. Dalam perjalanannya ternyata kapal Titanic ini karam guys. Dan ini adalah bagaimana tantangan seseorang ini bisa bahaya kalau Tuhan sendiri yang turun tangan. Sebagai orang Kristen tentunya kita gak boleh membalas. Saya sudah bahas beberapa kali ya kan. Beberapa kali di dalam video saya yang sebelumnya itu saya sudah bilang berkali-kali, jangan sebagai orang Kristen kita membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Karena apa? Karena kejahatan itu akan dibalas oleh Tuhan sendiri. Tuhan yang Maha Kuasa yang luar biasa itu, dia bisa membalas sendiri. Dan kalau Tuhan udah balas ngeri banget. Coba kita akan lihat ya. Kita lihat dalam ayat Alkitab. Di dalam kitab Roma, kalau kita lihat sini ya, saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan nih. Ingat nih, orang Kristen tidak boleh menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Diberikan tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Nah, saya bilang berkali-kali bagaimana sebagai orang Kristen kita nggak boleh menuntut pembalasan. Kita tidak berhak membalas. Ingat ya, kita tidak berhak membalas. Tapi kalau kita lihat di sini, Tuhan sendiri yang akan membalas. Dan ketika Tuhan yang membalas, ngeri. Ngeri banget. Sebaiknya kita hindarilah hal kayak gitu. Tapi ngeri banget kalau sampai Tuhan yang membalaskannya guys. Ini harus tandai. Karena apa? Manusia kan mau tuntut balas juga terbatas kan. Paling balas, pukul, kemudian udah habis itu kan. Tapi Allah kalau balas, wah sampai di liang lahat pun Tuhan bisa kejar gitu loh. Karena Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Makanya jangan main-main dengan kita menantang Allah. Menantang Allah itu sangat berbahaya. Saya akan tunjukkan satu lagi penghukuman Tuhan yang ngeri. Oke, kita lihat ya di dalam kitab Wahyu.
Di dalam kitab Wahyu ya, dikatakan di ayat yang ke-12 ya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Tadi yang saya bilang itu, bagaimana kalau orang sudah mati pun Tuhan bisa kejar. Pembalasan itu ngerinya kayak gitu. Pembalasan Tuhan loh ya. Kalau manusia, kau sudah mati, kamu mau kejar udah nggak bisa. Iya kan? Iya, bener kan? Tapi Tuhan bahkan ketika mati pun masih Tuhan bisa adilin itu. Terbukti tadi dibilang seperti itu. Dan kemudian apa yang terjadi? Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ngeri banget. Dilemparkan ke dalam lautan api, bahkan kematian kedua itu di lautan api. Dan ini hukuman kekal yang kita sudah tidak bisa mengelak darinya. Dan ini hukuman yang diberikan Tuhan kepada manusia loh. Sengeri itu. Makanya jangan main-main kalau nantangin Tuhan begitu. Kalau sekedar minta mati dalam waktu 1 bulan itu terlalu ringan. Tuhan bisa berikan kematian kekal. Dan jangan main-main untuk itu. Makanya kita doakan Pak Agustan lah supaya beliau ini bertobat. Tapi ngomong-ngomong, jokesnya ngeri ya, jokesnya Hani Kristanto. Ngeri banget. Dia bilang gini, cepat sembuh Gus, nanti ku kenalin janda galak katanya, janda cantik. Wih, ngeri jokesnya loh, ada istrinya di situ. Dia ngejokesnya dicariin janda lagi. Ampun. Mungkin jokes itu nggak akan pernah ditemui dalam Kristen ya. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.